Bab 236 Hujan turun dengan deras. Gelika Wright juga merasa bahwa dia terlalu dekat dengan Alexander Blackwood, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kios itu hanya sebesar itu, dan anginnya sangat kencang. Sehingga kalau dia melangkah maju, dia akan basah oleh hujan. Dia hanya bisa mencoba bersandar ke samping, menjaga jarak dari Alexander Blackwood, dan menghindari kontak fisik. Hujannya terlalu deras. Aku tidak tahu kapan akan berhenti. Aku sangat sial, kata Gelika Wright sambil menghela nafas. Hehehe. Alexander Blackwood hanya tersenyum tipis, berpikir kalau terjebak di sini mungkin itu adalah berkah. Gelika Wright tiba-tiba merasa sedikit frustasi dan sedih, dia berkata, aku tidak menyangka hidupku sudah tidak lancar, bahkan Tuhan pun menindasku. Alexander Blackwood dengan tenang berkata, jangan terlalu sedih dan sentimental. Penulis kehidupan itu adalah diri sendiri, apa yang kamu tulis bergantung pada diri kamu sendiri. Gelika Wright mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu tidak mengerti perasaan hidup di rumah orang. Tidak peduli apakah kamu melihat ke atas atau ke bawah, kamu akan diintimidasi dan dipandang rendah. Alexander Blackwood berkata, aku memang tidak paham, karena kebanyakan orang harus melihat suasana hatiku untuk hidup lebih baik. Gelika Wright hanya bisa melirik Alexander Blackwood, dan berkata, kamu benar, aku juga bekerja keras, tapi sayangnya jaraknya masih terlalu besar. Dia memeluk lengannya, angin kencang bertiup, membuatnya basah, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Alexander Blackwood bukan Eki Nol, dia melepas mantelnya dan meletakkannya di pundak Gelika Wright. Gelika Wright membungkus dirinya dengan mantel pria itu, suhu tubuh Alexander Blackwood masih terasa di dalam, yang membuatnya merasa sedikit lebih hangat, dan yang lebih hangat adalah hatinya. Aku ditindas oleh orang-orang dari keluarga Wright sejak aku masih kecil, terutama Daisy Wright. Aku tidak tahu sudah berapa kali aku dipukuli olehnya. Bahkan, agar tidak dipukuli setiap saat, aku harus berpura-pura merendahkan diri di depannya. Beberapa kali ketika aku berada di luar, aku dilihat oleh orang luar, mereka datang untuk menghalangi aku. Tapi, setelah mengetahui identitas dan latar belakang Daisy Wright, mereka pergi begitu saja seolah kejadian ini tidak pernah terjadi sama sekali. Dan, setelah itu, aku cenderung dibuli lebih parah lagi. Gelika Wright memandangi hujan deras di luar jendela, tirai hujan sudah membuat seluruh dunia kabur, seperti mengisolasi kios koran kecil ini dari seluruh kota. Lingkungan yang begitu unik memberinya perasaan untuk membuka hatinya dan mengungkapkan pikirannya, jadi dia memberi tahu Alexander Blackwood semua pengalaman dan keluhannya selama bertahun-tahun. Ibuku tidak tahan dengan penghinaan seperti itu, dan akhirnya meninggalkan keluarga Wright sendirian, dia menghilang sampai sekarang. Gelika Wright menghela nafas. Hidup aku di keluarga Wright bahkan lebih sedih, sangat menyedihkan sampai aku tidak tahan, jadi aku pergi ke kota Evermore untuk belajar. Untuk menghindari keluarga Wright, aku bahkan pergi ke Amerika Serikat untuk belajar di luar negeri. Di permukaan, aku terlihat sangat kuat dan garang, tapi sebenarnya aku sangat penakut. Ini hanya untuk menyembunyikan kerapuhanku. Ketika Gelika Wright mengatakan ini, air mata hampir jatuh. Kondisi hidup yang menyedihkan selama 20 tahun terakhir membuatnya sengsara dan menyiksa hatinya dengan penuh luka. Alexander Blackwood mengangguk dan berkata, kamu memang terlihat seperti wanita cantik yang dingin dan sombong saat pertama kali kembali ke dalam negeri, tapi nyatanya kamu adalah seorang pengecut. Ketika Gelika Wright mendengar ini, dia tidak bisa menahan amarahnya, dan berkata, bisakah kamu berbicara secara manusiawi? Apa ada orang yang begitu sarkastik sepertimu? Tidak enak didengar. Alexander Blackwood tidak bisa menahan tawa dan berkata, kenyataannya memang seperti ini. Kamu selalu melawanku dengan keras, tapi bagaimana dengan orang-orang keluarga Wright? Kamu takut dan tidak berani lawan, kamu hanya merendahkan diri. Air mata Gelika Wright jatuh dengan derai. Melihat Nona Gelika Wright menangis karena kesal padanya, Alexander Blackwood mau tidak mau buru-buru berkata, aku hanya bercanda, jangan dianggap serius.
Gelika Wright menyeka air matanya dan berkata, aku marah pada diriku sendiri karena tidak berguna, itu tidak ada hubungannya denganmu. Sebaliknya, aku tidak marah padamu, aku bahkan berterima kasih padamu dan mengagumimu. Kamu adalah orang pertama yang membelaku ketika aku diintimidasi oleh Daisy Wright, dan kamu tidak mundur. Tidak seorang pun yang pernah aku temui dalam hidup aku yang pernah melakukan ini. Alexander Blackwood tertegun sejenak, dia tidak menyangka Gelika Wright akan menganggap dia seperti ini, sungguh tidak terduga. Tapi, kamu juga sangat menyebalkan, dan kamu bicara belak-belakan. Tambah Gelika Wright. Haha, oke. Alexander Blackwood mengangkat bahu dan berkata. Bahkan Yuni tidak tahan dengan kalimat emas yang terkadang dia ucapkan, dan dia sangat marah hingga meledak-ledak. Pada saat ini, tirai hujan menjadi lebih padat, tetesan air hujan menjadi lebih besar, dan telinga dipenuhi dengan suara tetesan air hujan yang jatuh ke tanah dan atap. Angin juga semakin kencang, sehingga Gelika Wright mencondongkan tubuh lebih dekat ke Alexander Blackwood, dan tubuh mereka hampir bersentuhan. Gelika Wright menopang dengan lengan kirinya untuk memblok di antara keduanya, merasa sedikit malu, jaraknya terlalu dekat. Jangan sampai kehujanan. Hari itu punggungmu dibacok, kamu pasti belum sembuh sekarang. Hati-hati infeksi kalau kehujanan, Gelika Wright mengingatkan dengan suara rendah. Dia memperhatikan bahwa Alexander Blackwood mundur sedikit dengan sopan, menyebabkan hujan mengenai bahunya dan membasahi bajunya. Alexander Blackwood tersenyum, dan sebelum dia sempat berbicara, Gelika Wright mengulurkan tangan dan menariknya lebih dekat. Alexander Blackwood hanya merasakan bau hujan di hidungnya sudah hilang, dan itu semua adalah sampo dan parfum Gelika Wright yang merangsang hormonnya untuk meledak dan darahnya mendidih. Ah! Mata Gelika Wright yang menatap tabir hujan tiba-tiba melebar, dan bibir merahnya sedikit terbuka, lengkungan kedua bibirnya yang berlebihan menyoroti keterkejutan dan ketakutan di hatinya. Karena dia merasakan sesuatu yang keras menekan perutnya. Pada saat yang sama, dia meletakkan tangannya di dada Alexander Blackwood, merasakan dada yang berotot, dan perasaan padat dari lengannya membuat wajahnya yang cantik sedikit memerah dan jantungnya berdetak lebih cepat. Tuhan juga mengirimkan bantuan saat ini, embusan angin bertiup, dan hujan menghantam bagian belakang kepala Gelika Wright, membuatnya merasa kedinginan, dia tanpa sadar menurunkan tangannya dan maju setengah langkah. Pada saat ini, tubuh keduanya berdekatan, Alexander Blackwood hanya bisa merasakan elastisitas yang luar biasa melawan dadanya yang berotot, yang bahkan lebih sulit ditahan daripada bench press seberat 50 kg. Mata keduanya tidak bisa tidak bertemu, dan ada jejak terbakar di mata satu sama lain. Gelika Wright tidak bisa mundur saat ini, dan Alexander Blackwood tidak pernah tahu apa artinya mundur. Gelika Wright mengertakkan gigi, ingin mundur, tidak masalah kalau kehujanan. Jangan bergerak. Alexander Blackwood berteriak. Tentu saja Gelika Wright tidak mau mendengarkan. Alexander Blackwood mengangkat tangannya dan berkata dengan kejam, kalau kamu berani bergerak lagi, aku akan menamparmu. Gelika Wright ketakutan, mulutnya menciut, dan dia merasakan tetesan air hujan mengenai bahunya, dan hawa dingin menembus ke dalam dirinya. Kemudian, dia merasakan pantatnya ditutupi oleh tangan besar Alexander Blackwood, dan dengan tekanan yang kuat, dia tanpa sadar bersandar ke pelukan Alexander Blackwood. Tentu saja, Alexander Blackwood merangkul bahu Nona Gelika Wright dengan satu tangan dan menekan pantatnya dengan tangan yang lain, lalu berkata dengan tenang. Hujan terlalu deras, jangan masuk angin, berteduh saja seperti ini dulu. Wajah Nona Gelika Wright memerah saat ini, dia menggertakkan giginya, dan berpikir dalam hati, kalau kamu tidak menodongku dengan senjatamu, aku hampir percaya. Bab 237 Nginap di luar. Hujan turun dengan deras. Tirai hujan benar-benar mengisolasi kios koran dan dua orang di bawah kios dari dunia. Saat Gelika Wright dipeluk oleh Alexander Blackwood. Untuk bersembunyi dari hujan, selain pemalu dan gelisah, dia juga tiba-tiba merasakan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi, senjata yang menempel di tubuhnya sangat tidak nyaman sehingga dia sangat ketakutan,
dan dia ingin melepaskan diri dari pelukannya dan lari ke hujan. Hujannya sangat deras. Gelika Wright hanya bisa menoleh untuk melihat hujan deras di luar, mengulangi kalimat ini untuk menghilangkan rasa malunya. Ya, itu terlalu besar, lebih baik turun sedikit lebih lama. Alexander Blackwood berkata dengan datar. Saat Gelika Wright mendengar ini, untung saja dia tidak pingsan, bajingan, pria mesum, hanya ingin menyentuhnya, kan? Dia hanya merasakan angin panas yang mengalir ke telinganya saat napas Alexander Blackwood semakin panas, membuat tubuhnya semakin panas, dan hujan membasahi kulitnya, tapi dia merasakan ada hujan yang dimulai dari dalam tubuhnya saat ini infiltrasi dari bagian dalam keluar. Hujan akhirnya mereda, tapi Gelika Wright masih berdiri di samping Alexander Blackwood dengan bodohnya, membiarkannya memeluknya. Saat hujan reda dan langit cerah, dia terbangun seperti mimpi, melangkah mundur dengan tergesa-gesa, dan berkata, hujan sudah berhenti. Matahari bersinar menembus awan tebal, dan udara berbau uap air. Ayo pergi. Alexander Blackwood tersenyum puas, dan berjalan keluar dari kios. Gelika Wright mengikuti di belakangnya, dan ketika dia berjalan beberapa meter jauhnya, dia mau tidak mau menoleh untuk melihat, dan merasakan sedikit keengganan yang tak terlukiskan di hatinya. Apakah aku diracuni? Gelika Wright mendesah dalam hati, dan menepuk pelan pipinya yang memerah 2 kali. Alexander Blackwood mengerutkan kening dan berkata, kita basah kuyup, buka kamar hotel dan keringkan pakaian dulu. Gelika Wright ketakutan dan berkata, apa? Buka kamar. Sebelum dia bisa bereaksi, Alexander Blackwood langsung menarik tangannya ke hotel terdekat dan membuka kamar. Gelika Wright penuh dengan pikiran yang berantakan, Alexander Blackwood membawanya ke kamar hotel. Tapi, untungnya, Alexander Blackwood sebenarnya bukan binatang buas sejauh itu, dia benar-benar hanya membuka kamar untuk mandi. Gelika Wright tidak bisa menahan perasaan sedikit lega, setelah mandi, dia melilitkan jubah mandinya dengan erat di tubuhnya, melindungi dirinya dari Alexander Blackwood si serigala. Untungnya, Alexander Blackwood tidak melakukan sesuatu yang luar biasa dan tahu diri, tapi dia tidak bisa menghilangkan kebiasaan melirik, tapi tidak ada salahnya kalau dilihat. Minumlah secangkir kopi panas agar kamu tetap hangat, jangan masuk angin. Alexander Blackwood memanaskan 2 cangkir kopi dan menyerahkan satu ke Gelika Wright. Gelika Wright sangat waspada, meraih kerah jubah mandinya dengan satu tangan, menutupi bagian tubuh kebanggaannya dengan sempurna, dan menyesap kopi dengan tangan lainnya. Alexander Blackwood sangat marah. Kenapa kamu menutupi begitu erat? Bagaimana dengan kepercayaan di antara orang-orang? Jadi, dia mengangkat tangannya menyentil dahinya, dan dia berkata, apakah kamu lupa bagaimana kamu ditipu hari itu? Apakah kamu bahkan tidak bisa waspada sedikit saja? Gelika Wright terkejut, dan berkata dengan kaget. Itu karena aku percaya padamu. Bukankah kamu juga mempercayai Ken Houghton sebelumnya? Alexander Blackwood mencibir. Gelika Wright sedikit terdiam mendengar perkataannya. Lalu apa yang harus kulakukan? Alexander Blackwood berkata, saat ini, kamu dapat bertanya kepada aku apakah ada gula atau susu dalam secangkir kopi ini, kemudian cari alasan untuk menukar cangkirmu dengan cangkirku. Gelika Wright mengangguk sambil berpikir, dia tahu bahwa Alexander Blackwood sedang mengajarinya beberapa trik untuk mengatasi bajingan. Lagi pula, bersikap defensif itu perlu, dan selalu baik untuk belajar lebih banyak. Alexander Blackwood merasa bahwa dia harus meminjamkan villa kepada Dora lagi, membiarkan dia mengadakan pesta biliar lagi atau semacamnya, dan mengundang Gelika Wright. Dia pasti akan tampil memukau dengan pakaian renang. Alexander Blackwood juga takut dia terlalu banyak berpikir, jadi dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Bagaimana penggunaan mobil perusahaan sekarang? Gelika Wright berpikir sejenak, dan berkata, bisnis perusahaan baru-baru ini mulai berkembang, jumlah mobil tidak cukup. Saatnya mempertimbangkan untuk membeli sejumlah mobil baru. Alexander Blackwood bertanya, mobil apa yang kamu kendarai? Gelika Wright berkata,
Aku baru saja membeli Jetta bekas dan berencana untuk berganti ke mobil yang lebih baik setelah beberapa saat. Itu bagus, kamu membantu aku membuat daftar. Ketika masalah ini selesai, ikut aku untuk menyelesaikan urusan mobil. Ngomong-ngomong, aku akan memberi kamu mobil baru. Kamu adalah sekretaris komisaris dan kamu mengemudi Jetta, apa itu pantas? Kata Alexander Blackwood datar. Apakah kamu akan membeli mobil baru untukku? Mungkinkah kamu punya niat lain? Gelika Wright mundur dengan waspada, memeluk lengannya erat-erat. Jangan lihat aku dengan tatapan ini, bahkan kalau aku melakukan sesuatu padamu sekarang, kamu tidak akan bisa menolak. Tapi, itu adalah hal yang baik bahwa kamu memiliki pemikiran seperti itu sekarang. Kalau orang tiba-tiba baik padaku, maka pasti punya niat tersembunyi. Kamu harus ingat ini, agar tidak menderita lagi. Aku akan membelikanmu mobil sebagai hadiah, lagi pula, kamu sudah menciptakan kinerja yang bagus untuk perusahaan. Alexander Blackwood tidak bisa tidak merasa lucu ketika melihat sikap Gelika Wright, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan mengingatkan, selain itu, dalam situasi seperti ini, sebaiknya kamu tidak terlalu waspada, kalau tidak, ketika kamu bertemu dengan pria yang rasa ingin menaklukkan sangat kuat, itu akan menjadi bumerang, jadi bersikap alamilah. Gelika Wright mengangguk dan berkata, aku lihat kamu sangat pandai kungfu, kamu melempar kuda besar. Kalau ada waktu, bisakah kamu mengajariku? Alexander Blackwood berkata, kalau kamu ingin belajar, aku bisa mengajarimu, tapi kamu harus sanggup menanggung penderitaan. Tidak butuh waktu lama bagi pakaian untuk dicuci dan dikeringkan, pelayan mengetuk pintu dan membawa pakaian. Terima kasih. Alexander Blackwood membuka pintu untuk mengambilnya, mengucapkan terima kasih dengan sopan, dan meminta Gelika Wright untuk berganti pakaian dan pergi ke tempat yang bersamanya. Setelah mengenakan pakaian kering, Gelika Wright merasa jauh lebih aman, setidaknya jauh lebih alami daripada mengenakan jubah mandi di depan pria ini. Mata Alexander Blackwood tidak bisa tidak menatap dadanya, dan berkata, kancingmu tidak akan lepas lagi, bukan? Dia selalu merasa pakaian Gelika Wright menyusut setelah dicuci, dan kancingnya terasa tertarik, dan kemungkinan akan mengulangi kesalahan yang sama. Gelika Wright mencibir 2 kali dan tidak menanggapi sama sekali. Keduanya berjalan keluar dari kamar dan pergi ke aula untuk check out. Hehe, ini petugas penjara Alexander Blackwood kan? Hari ini kamu berminat sekali, kamu bawa sekretaris perempuan untuk buka kamar. Terdengar suara cuek dari samping, Olivia Thatcher yang berpakaian mewah berjalan menghampiri perlahan. Bukan urusanmu, kan? Alexander Blackwood menoleh dan bertanya dengan setengah tersenyum. Tentu saja bukan urusanku. Aku hanya senang Hannah Merrick menendangmu. Sayang sekali kalau sampah seperti kamu berbaur dalam lingkaran kami. Cibir Olivia Thatcher. Menghadapi Olivia Thatcher, Gelika Wright sama sekali tidak berani berbicara. Keluarga Thatcher adalah keluarga besar dengan latar belakang lebih kuat dari keluarga Wright di kota Winmere. Hannah Merrick juga keluar saat ini, setelah melihat Alexander Blackwood, dia tidak bisa menahan cemberut, dia melihat Gelika Wright di sebelah Alexander Blackwood, ekspresi wajahnya menjadi lebih menghina dan menjijikkan. Hannah Merrick menggelengkan kepalanya pada Alexander Blackwood dan berkata, meskipun kita tidak ada hubungannya satu sama lain, aku tetap ingin menasihatimu. Bahkan Abigail Lawson meremehkanmu, bukan tanpa alasan dia ingin menceraikanmu. Orang sepertimu, yang bahkan mengincar teman-temannya, sangat kotor sehingga orang merasa kesal ketika melihatmu. Wajah Gelika Wright memerah karena kesedihan, tapi menghadapi 2 orang penting, Olivia Thatcher dan Hannah Merrick, dia tidak bisa mengatakan kata-kata pembelaan. Bab 238 masuk akal. Menurutku kalian cukup lucu. Kamu bilang kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Untuk apa kamu masih banyak bicara di sini? Wanita seperti apa yang aku sukai dan dengan wanita seperti apa aku memiliki hubungan yang baik? Itu bukan urusan kalian, kan? Alexander Blackwood menatap Hannah Merrick tanpa daya dan merentangkan tangannya. Hannah Merrick menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata,
aku hanya mengungkapkan pendapat aku tentang kamu sebagai pribadi. Kamu tidak perlu mendengarkan, tapi aku dapat mengatakan apa yang ingin aku katakan. Olivia Thatcher tersenyum tipis, lalu berkata pada Gelika Wright, Nona, lihat dia baik-baik, jangan tertipu. Kamu adalah teman baik Abigail Lawson, dan dia berani mengincarmu, terbukti dia bukan pria yang baik. Kamu cukup bodoh untuk benar-benar menjalin hubungan dengan orang seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu kenapa gadis seperti kalian tidak tahu bagaimana menghargai diri sendiri. Gelika Wright mengertakkan gigi karena malu, dan berkata dengan marah, Bu Olivia Thatcher, kalau kamu tidak mengerti situasinya, jangan menghakimi orang lain sesuka hati. Saat ini, mata Alexander Blackwood tidak bisa menahan dingin, dia kesal dengan kata-kata Olivia Thatcher. Dia adalah pria cuek yang tidak takut gosip, jadi bisa dimarahi dengan santai, tapi Gelika Wright berbeda. Gelika Wright adalah seorang pengecut yang terlihat kuat, tapi sebenarnya sangat rapuh di dalam, dia sangat polos tapi difitnah orang, betapa sedihnya dia. Dalam hal emosi dan alasan, Alexander Blackwood harus maju dan berbicara untuknya saat ini. Olivia Thatcher, aku katakan dengan jelas. Kalau kamu ingin menyelamatkan Nebula Innovations, kamu harus menelanjangi dirimu dan menggoyangkan pantatmu sambil memohon belas kasihan padaku di tempat tidur. Kalau tidak, kalian tidak akan punya 1 sen pun. Aku ingin melihat apakah kamu pada saat itu kamu masih memiliki sikap merendahkan untuk memfitnah seorang gadis polos. Alexander Blackwood selesai berbicara dengan nada dingin, dengan roh jahat dan sikap dingin di wajahnya. Setelah mendengar kalimat ini, orang-orang di sekitar tertegun, lalu saling memandang, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Siapa orang ini? Dia berbicara begitu keras, sepertinya dia ingin membuat Nebula Innovations bangkrut. Hahaha, Nebula Innovations adalah milik keluarga Thatcher di ibu kota, keluarga besar macam apa keluarga Thatcher, apakah dia tidak tahu? Apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Apa bualan dia terlalu besar? Dia bisa mengucapkan kata-kata seperti cacat otak. Hannah Merrick dan Olivia Thatcher tidak bisa menahan tawa ketika mendengarnya, itu adalah tawa yang menghina dan meremehkan. Olivia Thatcher dengan jijik berkata kepada Alexander Blackwood, mau meniduriku. Hehehe, oke, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan ini. Hannah Merrick merasa kata-kata Olivia Thatcher terlalu vulgar, sehingga mau tidak mau dia mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya sedikit dan diam saja. Biarkan aku lihat, kemampuan apa yang kamu miliki untuk mengalahkan Nebula Innovations, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membiarkanku memohon padamu di tempat tidur. Olivia Thatcher mencibir, melipat tangannya, hanya ada semacam penghinaan ekstrim di alisnya. Penghinaan semacam ini seperti para dewa di Gunung Olympus yang menghina manusia yang berteriak-teriak untuk mengalahkan mereka. Aliansi yang dibentuk oleh Nebula Innovations sekarang sudah mengumpulkan beberapa puluh triliun dana. Jelas dia tidak punya otak sehingga berani mengatakan hal seperti itu. Mengalahkan Nebula Innovations. Kalau kamu memanggil orang terkaya negara Avalora saat ini, dia juga tidak akan berani mengatakan hal seperti itu, bukan? Kalau dia bisa mengalahkan Nebula Innovations, jangankan memohon belas kasihan, biarkan aku menjadi anjing penjaganya juga tidak masalah. Semua orang juga tertawa, berpikir bahwa kata-kata Alexander Blackwood hanyalah fantasi, mustahil untuk diwujudkan, bahkan bukan mimpi, itu khayalan yang tidak realistis. Mendengar kata-kata Alexander Blackwood, Gelika Wright tidak bisa menahan perasaan sedikit masam di hatinya, dan bahkan lebih terharu. Alexander Blackwood juga seharusnya tahu jelas bahwa ini tidak mungkin, tapi demi reputasinya, dia maju dan mengatakan sesuatu yang terdengar di luar jangkauannya. Selama lebih dari 20 tahun dalam hidupnya, tidak ada yang membelanya dengan begitu berani untuknya. Tuan Suci, kepergian kali ini ke Lingqiao, bagaimana kalau tidak pernah kembali? Maka takkan kembali selamanya. Dalam benak Gelika Wright, kedua baris narasi ini mau tidak mau muncul, sosok Alexander Blackwood juga semakin tinggi di matanya.
Hannah Merrick berkata dengan tenang, Alexander Blackwood, mungkin di duniamu Willie Archer sudah seperti langit-langit. Kalau kamu bukan katak di dalam sumur, kamu tidak akan bisa mengatakan hal konyol seperti itu. Willie Archer belaka tidak bisa menyelamatkan Solstice Holdings. Apa yang kamu katakan tidak akan pernah menjadi kenyataan. Alexander Blackwood berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak bisa memprediksi masa depan, bagaimana kamu bisa tahu itu tidak mungkin. Hannah Merrick tidak repot-repot mengatakan apa-apa lagi. Hannah Merrick, jangan terlalu banyak bicara dengan pria hina seperti ini. Kata Olivia Thatcher. Kenapa kamu bilang sifatnya sangat hina? Aku memang menyukainya, dan aku bersedia berinisiatif untuk membuka kamar dengannya. Apakah ada masalah? Apa hubungannya dengan kalian? Kalian mengurus segalanya dan masih mendidikku, sungguh menarik. Kata Gelika Wright pada saat ini, menyela Olivia Thatcher. Mata Olivia Thatcher menjadi dingin, dan dia berkata, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Aku tidak tahu bagaimana Abigail Lawson bisa punya teman sepertimu, Sok Suci. Di permukaan, kamu memiliki hubungan yang baik dengannya, tapi diam-diam terlibat dengan mantan suaminya. Perceraian mereka, itu ada hubungannya denganmu, kan? Gelika Wright langsung geram mendengar kata-kata tersebut, itu salahnya Yuni. Alexander Blackwood memegang bahu Gelika Wright dan mencegahnya menjadi emosional. Gelika Wright memang sedikit takut, lagi pula orang yang dia hadapi adalah Olivia Thatcher, dia tidak memiliki kepercayaan diri itu. Bagus, ada kemajuan, setidaknya tidak pengecut seperti sebelumnya. Alexander Blackwood tersenyum. Setelah mengatakan ini, Alexander Blackwood merangkul bahu Gelika Wright, berbalik dan berjalan keluar dari hotel, dan berkata tanpa menoleh ke belakang sambil berjalan, Olivia Thatcher, kamu akan tahu betapa salahnya kamu. Sambil berjalan, Alexander Blackwood berkata kepada Gelika Wright, kamu tidak perlu membuang-buang lidah saat berhadapan dengan orang seperti ini. Karena orang seperti ini selalu merasa bahwa mereka lebih unggul dari orang lain, dan memiliki rasa superioritas yang tidak dapat dijelaskan secara alami. Tidak ada yang kamu katakan yang akan berhasil. Kalau kamu benar-benar ingin orang seperti ini dapat berbicara denganmu dengan baik, maka kamu harus menamparkan mereka untuk membangunkan mereka. Tegasnya, Daisy Wright adalah tipe orang yang sama dengan mereka berdua. Jadi, lain kali kamu harus mengumpulkan keberanian untuk menghadapi Daisy Wright dengan tamparan. Gelika Wright tertegun mendengar itu, menatap Alexander Blackwood, dan berkata dengan bingung, tamparan. Letnan Jenderal Hannah Merrick, apakah kamu juga menggunakan tamparan untuk menghadapinya? Tentu saja. Dia seorang jenderal, kalau kamu ingin menggunakan senjata, dia memiliki lebih banyak senjata daripada kamu, jadi kamu hanya bisa menggunakan tamparan. Alexander Blackwood mulai berbicara omong kosong dengan serius. Gelika Wright terkejut, kalau begitu dia memiliki lebih banyak orang daripada kita, kamu hanya punya 2 tangan, dia bisa memanggil ribuan tamparan dengan satu perintah. Alexander Blackwood berkata, bodoh, apa kamu tidak bisa lari? Kamu tidak bisa berlari lebih cepat dari peluru, tapi kamu bisa berlari lebih cepat dari orang. Gelika Wright justru merasa ucapan Alexander Blackwood masuk akal. Olivia Thatcher berkata dengan wajah muram, apakah kamu tidak akan mengajarinya cara berbicara? Hannah Merrick berkata dengan tenang, realitas akan mengajarinya, bukan aku. Olivia Thatcher tidak bisa menahan tawa, mengangguk dan berkata, kata-katamu masuk akal, realitas akan mengajarinya, kita terlalu peduli dengan orang seperti ini, dan kita malah kehilangan martabat kita. Bab 239 Reynolds Corporate. Aku harus minta maaf padamu hari ini, karena kamu sudah dimarahi. Setelah masuk ke dalam mobil, Alexander Blackwood menoleh dan tersenyum pada Gelika Wright, mengungkapkan permintaan maafnya. Gelika Wright menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, apa yang mereka katakan tidak masuk akal, aku tidak akan mengingatnya. Sambil berbicara, dia menurunkan sabuk pengaman dan mengencangkannya. Alexander Blackwood menyaksikan tanpa daya saat sabuk pengaman melewati dadanya,
membebani kemeja yang sudah berat dan membuatnya semakin menonjol. Namo Amitabha. Alexander Blackwood mengucapkan sepatah kata Buddha di dalam hatinya, menoleh dan menyalakan mobil. Perhentian keduanya menuju Reynolds Corporate. Tentu saja, sebenarnya juga dapat berbicara di telepon, tapi Alexander Blackwood ingin menarik Adrian Reynolds untuk ikut menghasilkan uang, jadi harus berbicara secara detail. Saat ini, Solstice Holdings sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah keuangan setelah 50 miliar dolar negara serendia yang disiapkan Gusinski masuk ke rekening. Sisi Lunarid semakin matang, menunggu untuk membunuh domba dan sapi. Aliansi yang dibentuk oleh Nebula Innovations saat ini menekan Solstice Holdings, yang juga membuat dunia luar setuju bahwa Solstice Holdings tidak memiliki kemungkinan untuk berbalik. Bagaimanapun, Solstice Holdings sudah lama tidak mengorganisir serangan balik yang layak. Sebaliknya, Lunarid sangat senang melihat hasil dari situasi ini, semakin seperti ini, semakin membuat lawan menganggapnya enteng, dan semakin banyak lawan berinvestasi di dalamnya, sehingga nyaman baginya untuk memakannya dalam satu gigitan. Wanita galak yang bisa membawa Gucci orang tuanya ke dewan direksi untuk memperebutkan kekuasaan ini tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Segera, Alexander Blackwood memarkir mobilnya di tempat parkir bawah tanah Reynolds Corporate. "Tuan, ada yang bisa saya bantu?" Gadis di meja depan bertanya sambil tersenyum setelah melihat Alexander Blackwood dan Glika Wright. Alexander Blackwood berkata, "Aku ingin bertemu Adrian Reynolds, di mana kantornya, tolong bawa aku ke sana." Gadis kecil itu tercengang, dan bertanya, "Bolehkah aku menanyakan nama kamu, Tuan?" Alexander Blackwood melaporkan namanya, setelah adik perempuannya memeriksanya, itu memang ada di cadangan, dia siap untuk segera mengajak mereka ke atas. Tunggu. Pada saat itu terdengar suara, itu adalah seorang pemuda yang mengenakan jas merek terkenal, itu adalah Ronald Reynolds, putranya Adrian Reynolds. "Tuan muda Ronald Reynolds." Gadis di meja depan buru-buru membungkuk untuk menyapa ketika dia melihat Ronald Reynolds. Ronald Reynolds memandang Alexander Blackwood dan Glika Wright dengan mencibir, dan berkata, "Apa yang kamu dan Glika Wright lakukan di sini di Reynolds Corporate?" Alexander Blackwood dengan tenang berkata, "Aku datang untuk mencari ayahmu, apa hubungannya dengan kamu sebagai putranya?" Mata Ronald Reynolds menjadi dingin, dan dia berkata, "Aku tuan muda dari Reynolds Corporate. Ayah aku sekarang mengadakan rapat dewan direksi, dia tidak punya waktu untuk bertemu kalian. Kalau ada sesuatu, lapor saja padaku." "Lapor? Apa kamu layak?" tanya Alexander Blackwood datar. Melihat keduanya hendak bentrok, Sekretaris Adrian Reynolds muncul entah dari mana. "Tuan Alexander Blackwood, Tuan Adrian Reynolds memintaku untuk mengundangmu." Tuan Oliver tersenyum. "Tuan muda, Tuan Adrian Reynolds juga memintamu untuk pergi." Ronald Reynolds mengangguk, dia sangat kesal dengan Alexander Blackwood. Terakhir kali, karena keluhan antara Daisy Wright dan Glika Wright, terjadi konflik di Mall Flyhorse, akhirnya Ronald Reynolds dipermalukan, dan mal tersebut diserahkan kepada Alexander Blackwood oleh ayahnya. Meskipun Alexander Blackwood pada akhirnya tidak menerima mal itu, permusuhan sudah terbentuk. Sekelompok orang naik ke atas dengan lift, begitu mereka keluar dari lift, mereka melihat Adrian Reynolds berdiri di depan pintu. "Wakil kedua, maafkan aku baru saja rapat, jadi aku tidak pergi untuk menyambut kamu tepat waktu, tolong jangan dianggap terlalu serius." Begitu Adrian Reynolds melihat Alexander Blackwood, dia langsung menyapanya, mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. "Kamu terlalu sungkan." Alexander Blackwood menjawab dengan enteng. Glika Wright di samping tampak sedikit kaget, latar belakang seperti apa Alexander Blackwood sehingga diperlakukan seperti ini oleh orang terkaya di kota Evermore, Adrian Reynolds. Dia menemukan bahwa dia semakin tidak dapat memahami Alexander Blackwood. Ronald Reynolds juga sangat terkejut, dia sudah menyelidiki dan menemukan bahwa Alexander Blackwood hanyalah seorang petugas penjara dari pedesaan, dan dia sudah menikah masuk keluarga Lawson untuk sementara waktu, sekarang dia sudah diceraikan.
Bagaimana pengecut seperti itu bisa membuat ayalinya begitu memperhatikannya? Apa kemampuan dia? Setelah masuk ke kantor Adrian Reynolds, Tuan Oliver buru-buru membuatkan teh panas. Wakil kedua, kali ini kamu datang ke perusahaan aku untuk mencari aku, ada apa? Tanya Adrian Reynolds sambil tersenyum. Dia sedikit khawatir Alexander Blackwood datang untuk membuat perhitungan kejadian kemarin, lagi pula putranya Ronald Reynolds menyinggung orang. Baru-baru ini, dia memerintahkan Ronald Reynolds untuk menjauh dari orang-orang di keluarga Wright di kota Winmere. Dia takut kalau sesuatu membuat Alexander Blackwood tidak bahagia lagi, dia tidak akan bisa mengakhirinya. Alexander Blackwood berkata dengan tenang, aku dengar kamu berpartisipasi dalam aliansi bisnis yang dibentuk oleh Olivia Thatcher, jadi aku datang ke sini. Adrian Reynolds terkejut dan berkata, wakil kedua, aku tahu kamu bekerja di Solstice Holdings, tapi aku tidak bermaksud melawan kamu. Aku hanya ingin mendapat sedikit keuntungan saja, toh ketika gedung besar akan rubuh, bertambah dana dariku juga tidak berpengaruh. Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya dan berkata, aku datang bukan untuk menyelesaikan akun dengan kamu, tapi untuk menghentikan kerugian kamu dan mengajakmu menghasilkan uang. Setelah mendengar ini, Adrian Reynolds benar-benar lega, kalau dia tidak datang ke sini untuk menyelesaikan perhitungan dengannya, mudah saja. Adrian Reynolds difitnah dan dipenjara sebelumnya, Alexander Blackwood sangat memperhatikannya, dan akhirnya dia mampu membalikkan kasusnya dan keluar dari penjara berkat Alexander Blackwood. Dia memiliki rasa hormat dan takut pada Alexander Blackwood. Membuat perhitungan, apa kamu juga pantas? Ronald Reynolds mencibir di dalam hatinya, tapi dia tidak mengungkapkannya di depan ayahnya. Gelika Wright berpikir, dia jelas tahu bahwa akan sulit bagi Solstice Holdings untuk mendapatkan kembali situasinya, tapi dia masih sibuk untuk Solstice Holdings untuk mengurangi tekanan pada Solstice Holdings. Dia benar-benar orang yang baik dan setia. Memikirkan hal ini, dia terkejut sendiri, dan kemudian menambahkan, tapi, bagaimanapun juga, dia tidak dapat mengubah esensi dirinya sebagai pria mesum. Aku mencatat kata-kata mesum yang dia kirim di ruang siaranku. Alexander Blackwood tidak tahu bahwa dia sudah ketahuan oleh Gelika Wright, jadi pesan yang dia posting pasti akan lebih mesum. Gelika Wright mengingat semua ini. Coba jelaskan. Kata-kata Adrian Reynolds membuyarkan lamunan liar Gelika Wright. Alexander Blackwood mengulurkan tangan dan mengetuk meja, dan berkata, tarik semua dana yang diinvestasikan dalam aliansi yang dibentuk oleh Nebula Innovations. Ronald Reynolds tidak bisa duduk diam ketika mendengar ini, dan berkata, apakah kamu bercanda? Sekarang hampir semua orang ingin berbagi kue besar Solstice Holdings dengan Nebula Innovations. Kamu ingin kami menarik dananya sekarang. Saat itu, aku khawatir kami tidak akan bisa mendapatkan laba. Bagaimana caranya kamu membuat kami menghasilkan uang? Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang ingin bergabung dengan aliansi Nebula Innovations dengan menyodorkan uang sekarang tapi tidak ada jalan keluar? Adrian Reynolds langsung melambai ke arah Ronald Reynolds sambil berkata, Ronald Reynolds, jangan menyela, tunggu sampai wakil kedua selesai bicara. Wajah Ronald Reynolds memerah, sedikit malu dan sedikit marah, tapi bagaimanapun juga, dia tidak melanjutkan pembicaraan. Bahkan Tuan Oliver menggelengkan kepalanya sedikit, menganggap perkataan Alexander Blackwood terlalu tidak masuk akal. Ini kesempatan bagus untuk membagi laba, bukankah bercanda disuruh untuk melepaskan modal? Gelika Wright menghela nafas dalam hatinya, sungguh tidak mudah bagi Alexander Blackwood untuk membujuk orang lain keluar dari aliansi Nebula Innovations dan menghilangkan tekanan pada Solstice Holdings. Bab 240 Menarik investasi. Setelah kamu menarik uangnya, masukkan semuanya ke dalam Solstice Holdings. Apa yang dikatakan Alexander Blackwood selanjutnya bahkan lebih mengejutkan. Tuan Oliver dan Ronald Reynolds memandangnya seperti sedang melihat orang bodoh, berpikir bahwa tidak seorang pun dengan pikiran yang sedikit normal dapat mengatakan hal bodoh seperti itu. Adrian Reynolds tampak agak diam, mengerutkan kening dan berkata, wakil kedua, dengan segala hormat,
Solstice Holdings yang sekarang hampir tidak punya ruang untuk kembali. Alexander Blackwood tertegun, melirik Adrian Reynolds dan bertanya, apakah kamu lupa Gusinski yang tinggal di penjara Shadowgate kita? Set. Mendengar itu, Adrian Reynolds tak kuasa menahan napas, dia memandang Alexander Blackwood dengan kaget. Alexander Blackwood, ternyata bisa membuat Gusinski si tukang pelit itu untuk mendanainya. Selain itu, dia sangat jelas bahwa kalau Solstice Holdings ingin membalikkan keadaan perang, tidak mungkin menyelesaikan masalah dengan dana puluhan triliun, itu harus di atas ratusan triliun. Oke, aku akan segera menarik modal dari aliansi bisnis Nebula Innovations dan menginvestasikan semua dana di Solstice Holdings. Kata Adrian Reynolds dengan tegas. Begitu kata-kata ini keluar, Tuan Oliver tidak bisa menahan keterkejutannya, dan Ronald Reynolds juga merasakan telinganya berdengung. Ayah, apa kamu sudah gila? Ronald Reynolds menatap Adrian Reynolds dengan kaget dan bertanya dengan keras. Bos, pikir dua kali. Tuan Oliver pun berkata dengan gemetar, takut Adrian Reynolds tidak tenang. Gelika Wright pun menatap Adrian Reynolds dengan kaget. Alexander Blackwood benar-benar meyakinkan Adrian Reynolds untuk berinvestasi di Solstice Holdings dengan beberapa kata. Membuatnya melawan Nebula Innovations. Sekarang, siapapun yang memiliki mata tahu bahwa lebih baik membelanjakan uangnya untuk tiket lotre daripada berinvestasi di Solstice Holdings. Alexander Blackwood mengangguk puas. Adrian Reynolds lebih tegas dari Wendy. Tentunya ini juga karena Adrian Reynolds sudah 2-3 tahun di penjara Shadowgate kota Ambercrest. Adrian Reynolds menatap dingin ke Tuan Oliver dan Ronald Reynolds, lalu berkata dengan tenang, tentu saja aku tidak gila, aku sangat tenang. Kalian harus berterima kasih kepada wakil kedua karena sudah memberi Reynolds Corporate kita kesempatan ini. Menghentikan kita Adri kerugian, dan bahkan bisa menghasilkan banyak uang di masa depan. Kata-kata Adrian Reynolds membuat Tuan Oliver dan Ronald Reynolds menganggap itu khayalan, bahkan Gelika Wright menganggap itu tidak realistis. Dia berpikir bahwa kalau Alexander Blackwood bisa membujuk orang lain untuk menarik investasi, itu sudah luar biasa. Dia tidak pernah berpikir Alexander Blackwood bahkan bisa membujuk orang untuk menginvestasikan uang di Solstice Holdings yang tampaknya menemui jalan buntu. Ronald Reynolds berteriak dengan tergesa-gesa, aku benar-benar tidak setuju. Potensi Nebula Innovations tidak terbatas, sedangkan Solstice Holdings terus menurun, dan ada kemungkinan dicaplok kapan saja. Kenapa kamu melakukan ini saat ini? Adrian Reynolds berkata dengan dingin, aku mendirikan perusahaan dengan tangan aku sendiri. Aku dapat melakukan apapun yang aku inginkan. Apakah kamu sebagai anak akan mengajari ayahmu bagaimana mengambil keputusan? Ronald Reynolds duduk merosot, menatap Alexander Blackwood dengan kebencian. Kalau Alexander Blackwood tidak datang ke sini untuk menghasut orang, bagaimana mungkin ayahnya membuat keputusan konyol seperti itu? Aku akan segera menelepon Olivia Thatcher untuk menjelaskan masalah ini, dan segera mencairkan modalnya. Adrian Reynolds mengangguk pada Alexander Blackwood dan tersenyum. Oke. Alexander Blackwood tersenyum, menyesap teh, dan merasa puas. Adrian Reynolds menegur Ronald Reynolds yang kesal untuk beberapa patah kata lagi, lalu memutar nomor telepon Olivia Thatcher. Panggilan itu tersambung dengan cepat. Tuan Adrian Reynolds, halo, ada apa? Suara Olivia Thatcher terdengar dari ujung telepon. Mendengar suara tersebut, Gelika Wright merasa Olivia Thatcher tidak terlalu sombong, tidak terlalu dingin, bahkan sedikit sopan. Benar saja, hanya identitas dan status sosial yang cukup yang dapat membuat orang seperti ini tidak memandang rendah orang lain. Alexander Blackwood benar, untuk menghadapi orang seperti ini, seseorang harus menggunakan tamparan. Adrian Reynolds tersenyum dan berkata, Nona Olivia Thatcher, aku benar-benar minta maaf sudah mengganggu kamu. Ada yang ingin aku sampaikan. Olivia Thatcher berkata, Tuan Adrian Reynolds sopan, kamu sudah berinvestasi dalam aliansi kami 6 triliun, kalau kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Adrian Reynolds dengan tegas berkata, begini ceritanya,
aku sudah memikirkannya dan bersiap untuk divestasi. Akhir-akhir ini, ada beberapa masalah dalam pengoperasian Reynolds Corporate, aku tidak dapat lagi berinvestasi secara eksternal. Mendengar hal itu, Olivia Thatcher jelas tertegun sejenak, mengira Adrian Reynolds mendatanginya untuk membicarakan pembagian keuntungan Solstice Holdings, tapi tak disangka, yang dia usulkan adalah divestasi. Olivia Thatcher tidak bisa menahan diri untuk berpikir sejenak, Tuan Adrian Reynolds membuat keputusan ini, apakah keputusan kami membuatmu tidak puas? Adrian Reynolds berkata, tidak, Nona Olivia Thatcher, ini hanya alasan pribadi Reynolds Corporate kami. Olivia Thatcher berkata, apa Tuan Adrian Reynolds tidak ingin memikirkannya dengan serius? Kalau dana ditarik, tidak akan mudah untuk berinvestasi lagi. Ronald Reynolds di samping menggaruk kepalanya dan mukanya dengan cemas, dia berkata, ayah, kamu harus memikirkannya lagi. Adrian Reynolds menatapnya dingin, lalu berkata, tidak perlu dipikirkan, aku sudah putuskan. Olivia Thatcher berkata, sayang sekali. Alexander Blackwood mengulurkan tangannya ke Adrian Reynolds, meminta dia menyerahkan teleponnya. Adrian Reynolds membeku sesaat, tapi tetap menyerahkan telepon kepada Alexander Blackwood. Alexander Blackwood tersenyum dan berkata, Nona Olivia Thatcher, apakah kamu terkejut? Apakah kamu kaget? Ketika Olivia Thatcher mendengar suara yang akrab ini, dia tidak bisa menahan keterkejutannya, napasnya menjadi sesak, dan dia berteriak dengan marah, Alexander Blackwood, apakah kamu sedang bermain trik? Alexander Blackwood berkata dengan acuh tak acuh, apa maksudmu aku bermain trik? Tindakan kalian di mana-mana disebut bisnis, sedangkan kalau aku datang untuk meminta Adrian Reynolds menarik modalnya, itu menjadi trik tipuan. Apakah ada orang yang memiliki pemikiran ganda sepertimu? Olivia Thatcher berkata dengan dingin, hei, aku ingat apa yang terjadi hari ini. Tapi, bukan aku yang rugi, itu Adrian Reynolds. Ketika saatnya tiba, Solstice Holdings akan runtuh, semua orang akan berbagi kue, tapi dia tidak akan mendapatkan uang. Aku akan melihat bagaimana kamu menahan amarahnya. Kamu si badut cepat atau lambat akan mati di tangan orang lain. Semua orang mau tidak mau saling memandang ketika mereka mendengar Alexander Blackwood dan Olivia Thatcher berteriak di telepon secara langsung. Bahkan Adrian Reynolds pun tak bisa menahan tawa getirnya, penarikan dananya dan investasinya di Solstice Holdings pasti akan menyinggung perasaan Olivia Thatcher. Mati di tangan siapa, kamu jangan khawatir tentang itu. Kata Alexander Blackwood sambil menyeringai, bagaimanapun, dia hanya ingin membuat Olivia Thatcher marah. Tapi, kamu akan berlutut di depanku dan memohon belas kasihan padaku, memohon padaku untuk melepaskan Nebula Innovations, itu sudah pasti. Benar saja, Olivia Thatcher sangat marah saat mendengar kalimat ini, dia berkata dengan dingin, jangan mengira kamu bisa mengubah situasi secara keseluruhan dengan membiarkan Adrian Reynolds menarik 6 triliun. Perang dagang ini tidak bisa diputuskan dengan mudah dengan dana triliunan. Aku akan memberitahumu apa perbedaan antara langit dan bumi. Orang sepertimu akan selalu menjadi lumpur yang tergeletak di tanah. Mendengarkan percakapan antara Alexander Blackwood dan Olivia Thatcher, ketiga orang dari Reynolds Corporate terkejut. Adrian Reynolds baik-baik saja, Ronald Reynolds dan Tuan Oliver sudah memucat ketakutan, siapa orang ini, dia berani berbicara seperti itu kepada orang-orang keluarga Thatcher dari ibu kota, apakah dia ingin mati? Alexander Blackwood dengan tenang berkata, ingat apa yang aku katakan hari ini, begitu saja, kita akan segera bertemu. Setelah mengatakan ini, Alexander Blackwood langsung menutup telepon. Di pihak Olivia Thatcher, dia sangat marah hingga membanting ponselnya. Tapi, sebelum ponselnya dibanting, Olivia Thatcher sempat mensubscribe dan share channel dengerin baca novel.